Buka dompetmu sekarang, lembaran uang, kartu debit, mungkin beberapa koin receh. Selembar kertas ini bisa kamu tukar dengan makanan, tempat tinggal, bahkan rasa hormat orang lain. Tapi uang baru ada sekitar 5.000 tahun. Manusia sudah ada 300.000 tahun. Jadi pertanyaannya, bagaimana nenek moyangmu bertahan hidup tanpa uang sama sekali selama 295.000 tahun? Jawabannya bukan barter sederhana seperti yang diajarkan di buku sekolah. Jawabannya adalah sistem yang jauh lebih canggih, lebih ketat, dan dalam banyak hal lebih adil dari apapun yang pernah kita ciptakan setelahnya. Gambaran yang selalu kita dengar sederhana. Manusia purba saling tukar barang. Aku punya daging, kamu punya buah, kita tukar. Tapi data antropologi modern menunjukkan ini terlalu sederhana, hampir salah total. Hunter-gatherer tidak punya pasar, tidak punya harga, tidak punya milikku dan milikmu dalam arti yang kita pahami sekarang. Mereka punya sesuatu yang jauh lebih rumit. Sebuah sistem sosial yang berfungsi sebagai bank, pengadilan, dan jaring pengaman sekaligus tanpa satu lembar uang pun. Mari mulai dengan aturan paling dasar. Di antara suku Hadza di Tanzania, ketika seorang pemburu berhasil membunuh hewan besar, dia tidak memiliki daging itu. Dia mendistribusikannya, bukan sebagai kebaikan hati, sebagai aturan yang tidak bisa ditolak. Faktanya, pemburu yang membunuh hewan itu sering mendapat potongan daging yang paling buruk. Sisanya dibagikan ke seluruh camp berdasarkan aturan sosial yang sudah dipahami semua orang sejak kecil. Antropolog percaya sistem berbagi konstan inilah yang membangun otak manusia. Karena untuk berbagi dengan benar, kamu harus melacak siapa memberi apa ke siapa, siapa yang melewatkan giliran memberi, siapa yang berkontribusi saat dibutuhkan. Ini adalah aritmetika sosial yang tidak dibutuhkan spesies manapun selain manusia. Kemurahan hati adalah rekening tabungan mereka, bukan logam, bukan kertas, tapi reputasi dan kepercayaan yang terkumpul dari waktu ke waktu. Sekarang bagian yang akan mengubah caramu memandang gosip selamanya. Antropolog Polly Wisner menemukan bahwa suku Bushman menghabiskan berjam-jam setiap hari untuk mengobrol santai. Bukan obrolan sepele, obrolan ini adalah sistem operasi seluruh camp. Siapa tidur dengan siapa, siapa mengambil lebih dari jatahnya kemarin, siapa yang akhir-akhir ini diam, mungkin sedang sakit. Ini juga adalah sistem hukum lengkap mereka. Cara suku Kung menjaga ketertiban adalah dengan membicarakan satu sama lain. Jika seorang pria menimbun daging, orang-orang membuat lelucon tentangnya sampai dia berhenti. Jika seseorang melanggar janji, bisikan menyebar ke setiap camp dalam radius sehari perjalanan dalam waktu 1 hari. Dan jika seseorang benar-benar tidak tertahankan, akhirnya tidak ada camp yang mau menerimanya. Itu adalah hukuman paling berat yang bisa dialami seorang hunter-gatherer. Hampir tidak pernah harus digunakan, karena ancamannya saja sudah cukup. Kita membangun penjara, mereka menyelesaikannya dengan saling berbicara. Pada tahun 1969, seorang antropolog bernama Richard Lee mengalami sendiri sistem ini dengan cara yang memalukan. Lee telah hidup bersama suku Kung selama bertahun-tahun. Saat Natal tiba, dia ingin memberi sesuatu yang baik untuk mereka. Jadi dia membeli sapi terbesar dan paling gemuk yang bisa dia temukan dan membawanya ke camp. Suku Kung menertawakan hadiah itu selama berminggu-minggu. Mereka bilang sapinya terlalu kurus, dagingnya pasti buruk, dan dia sudah membuang-buang waktu semua orang. Lee bingung. Dia sudah memeriksa sapi itu dengan teliti. Itu adalah hewan yang luar biasa bagus. Akhirnya dia bertanya pada seorang pria tua apa yang sebenarnya terjadi. Pria tua itu menjelaskan ketika seorang pemburu Kung membawa pulang buruan besar, camp tidak merayakannya. Mereka mengejeknya. Mereka bilang buruannya kecil, dagingnya buruk. Semakin besar buruannya, semakin keras ejekannya. Begitulah cara suku Kung mencegah pemburu mereka merasa lebih hebat dari yang lain. Mereka melakukan hal yang sama pada Lee. Dia membawa hadiah besar, jadi mereka harus memotongnya agar tidak merasa di atas orang lain. Dalam camp Kung, tidak ada satu pun yang boleh merasa lebih tinggi dari yang lain. Setiap lelucon, setiap keluhan, setiap cerita berbisik adalah alat kecil untuk menjaga semua orang setara. Lalu bagaimana kalau konflik benar-benar tidak terselesaikan? Disinilah sistem mereka menunjukkan kecerdasan lain yang jarang kita sadari. Dalam budaya di mana kamu bisa mengepak seluruh barang milikmu dalam 15 menit dan berjalan ke camp lain, kebanyakan perselisihan selesai dengan cara yang sederhana, satu pihak pergi. Suku Bushman menyebutnya voting with your feet. Kalau kamu tidak tahan dengan seseorang, kamu pindah ke tempat lain selama beberapa minggu. Saat kamu kembali, ketegangannya sudah berlalu.
lalu. Kebanyakan dari kita sekarang tidak bisa melakukan itu. Kita punya KPR, pekerjaan, kontrak, dan tagihan yang mengikat kita di satu tempat, bersama orang-orang yang mungkin tidak ingin kita temui setiap hari. Lihat dompetmu sekali lagi. Selembar uang ini adalah penyederhanaan luar biasa dari sistem yang dulunya jauh lebih hidup, lebih sosial, dan dalam banyak hal lebih sulit untuk dimanipulasi. Kamu tidak bisa menimbun reputasi seperti kamu menimbun uang di rekening bank. Kamu tidak bisa membeli rasa hormat orang lain dengan kartu kredit. Sistem nenek moyangmu memaksa mereka untuk terus terhubung, terus berbagi, terus diawasi oleh komunitas yang mengenal mereka seumur hidup. Kita mendapatkan kebebasan dari pengawasan itu, tapi kita juga kehilangan jaring pengaman yang datang bersamanya. Tidak ada yang menyarankan kita kembali tidur di tanah dan berbagi daging mentah, tapi mungkin di balik dompetmu yang penuh kartu dan uang digital ada sesuatu yang hilang. Sebuah sistem di mana tidak seorang pun bisa benar-benar jatuh sendirian, karena seluruh kamp menanggungnya bersama.